Allahu 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 Allahu. Kenapa kita harus dakwah pedalaman? Pertama, pedalaman itu paling banyak kesyirikannya itu. Paling parah kesyirikannya di pedalaman. Zaman dulu ceramah-ceramah itu pengajian kitab tuh banyak di kampung-kampung zaman dulu. Tapi belakangan ini pindah ke kota. Akhirnya yang kampung tinggal. Dulu di kampung. Kalau kita lihat ceritanya, kisahnya. Tapi sekarang kan di kota. Kajian-kajian kan di kota di mana-mana. Apalagi Sumatera Barat, jangan tanya. Aceh pun kalah kalau saya lihat. Luar biasa. Nah, sekarang kampung itu kosong lagi berarti dai-dainya. Maka otomatis di kampung ini paling banyak syiriknya sekarang. Kenapa kita harus dakwah pedalaman? Karena di situ paling banyak syirik. Sementara kesyirikan itu zalim yang paling besar ya. Inna syirka la zulmun azim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus dari para nabinya, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu untuk apa? Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembah Allah agar apa? Orang lepas dari kesyirikan. Yang sebelumnya orang menyembah manusia, manusia menyembah jin, binatang, segala macam, kepada menyembah pencipta manusia. Kan itu gunanya Allah mengutus Rasulullah. Makanya ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi semua alam, bukan di kota saja. Inilah dalil dakwah pedalaman itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, semuanya. Makanya dalam satu riwayat Ibnu Sa'ad saya baca ya. Itu Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat, jadilah kalian jangan seperti orang-orang yang berdakwah di kalangan kaumnya Nabi Isa alaihissalam, yang mereka hanya berdakwah di sekitar kita saja, tapi masuklah kalian ke dalam penjuru-penjuru pelosok-pelosok itu, karena tidak sampainya dakwah ke situ. Makanya dalam hadis Nabi itu sampai ada kan 4 orang yang di hari kiamat nanti ketika dia ditanya kemudian disuruh masuk neraka, dia protes. Ada 4 orang. Satu orang tuli semenjak lahir, yang kedua orang pikun, yang ketiga orang yang sejak kecil idiot, yang keempat orang yang dia tinggal di pedalaman. Karena apa? Allah tidak ada alasan untuk masuk mereka ke neraka. Kenapa? Karena mereka nggak bisa mendengar dakwah. Nanti kalau kita tidak berdakwah ke situ, kita bisa berdosa karena itu. Makanya untuk menghilangkan dosa itu kita ke pedalaman. Pertama, pedalaman itu banyak kesyirikan. Makanya ada seorang ustadz ya berdakwah di pedalaman. Sebenarnya kalau disebut pedalaman enggak juga, tapi saya baca itu di dalam lah, di Jawa Barat. Satu daerah yang mana di situ jarang ada dai. Dia ketika berceramah ke situ, yang pertama disampaikannya tentang syirik. Karena memang dakwah ini kan pertama kan syirik yang kita sampaikan. Syirik, tauhid, kan itu lawannya nanti. Ketika itu saya waktu ceramah di Singkil di pulau kita itu, pulau saya itu kan Ustaz, pulau Balai namanya. Pulau Balai ini yang paling megah lah saya rasa ya, atau bisa dikatakan paling maju dari sekian pulau yang ada, termasuk mungkin yang lain ya, tapi nampaknya udah suka makmur, udah maju juga nampaknya. Itu pulau sebelah namanya Teluk Nibung. Pulaunya tuh kayak mata pancing. Saya berceramah tentang syirik. Di situ dukun luar biasa. Sampai keluarga saya takut. Mutakin, udahlah gak usah ceramah tentang syirik lagi, nanti dipelet orang. Alah, saya tidak takut yang kayak gitu saya bilang. Karena kita zikir pagi dan sore. Dan saya pun dulu belajar jadi dukun juga saya, Ustaz. Waktu saya SD itu saya udah belajar jadi dukun. Cara ngobati orang kalau demam itu Pak, pakai kapur, habis itu pakai kunyit, habis itu digini-ginikan di tangan, jatuh. Oh, itu yang menyapu kok si fulan yang baru mati tadi, kok nampaknya. Masa orang yang baru mati bisa nyapa habis itu demam? Ini kan kesyirikan ini. Tapi pas dipasang sembuh. Dan saya waktu kecil dulu pun kalau sakit pakai itu juga obatnya. Sembuh Pak. Kasih kunyit kayak salib di sini. Sembuh kita. Saya pun belajar itu. Orang pakai jimat di sini, orang pakai jimat di leher. Saya jimat tuh saya minum sama dukun tuh, saya dikasih minum biar anti dari berbagai macam sihir. Saya minum, makanya kayaknya mandas masih ada sisa-sisa jin nampaknya. Tapi setelah masuk pesantren, saya paham itu syirik, saya buang semua. Saya berceramah tentang syirik, takut keluarga saya semua. Kok jangan-jangan nanti saya pun disantet. Syirik pokoknya. Inna syirka la zulmun azim. Wa may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dukun segala macam. Kalau main bola, adalah dukunnya keluar. Saya rasa di sini-sini juga gitu. Ini contoh bahwa di kampung itu syiriknya sangat kuat. Sementara dakwah tentang syirik itu paling prioritas.
Lepas dia dari syirik dulu. Kalaupun nanti dia jatuh ke bid'ah atau jatuh ke mana yang lain, itu dosa besar, dosa kecil itu agak mending. Karena syirik ini inti sekali. Makanya kita dakwah pedalaman. Adapun yang tadi itu yang di Jawa Barat tadi, seorang ustadz berceramah, berdakwah di pedalaman tadi, dia menyampaikan syirik juga. Ketika itu ditegur, disampaikan setelah selesai ceramah, sama kepala desa situ dibilang, "Ustadz hati-hati loh Ustadz, Ustadz ceramah tentang syirik bahaya nih Ustadz." Kenapa? Kemarin tuh ada ustadz juga berceramah, dia ngomong tentang syirik, kemudian dia disihir, dia ngomong tapi suaranya nggak keluar. Ada juga di Papua, ada ustadz berceramah berdiri, tanggal celananya dia nggak sadar. Makanya kalau ceramah ke pedalaman pakai jubah aja, nggak nampak. Tanggal celananya dia nggak sadar. Di sini kemarin kami dakwah pelosok nih, Pelupuh ke sana, apa nama daerahnya tuh? Gadih apa namanya? Ustadz kita ada yang pingsan coba ceramah di sini. Ceramah dia, lagi khutbah Jumat jatuh, pingsan, kena sihir. Saya ceramah ke Palembang sana juga kemarin itu keras-keras ceramah, diingatkan, jangan hati-hati Ustadz, nanti Ustadz di situ ngeri-ngeri. Nggak ada itu saya bilang. Itu syirik semua itu, lawan dengan tauhid. Kita yang penting zikir pagi, zikir sore, jangan cuma modal berani saja, zikir pagi pemalas. Jebol juga nanti pulang-pulang udah kena ruqyah. Nah, ini pertama syiriknya kuat. Yang kedua, di kampung di pelosok itu, ini saya catat tadi ya, itu menjadi sasaran pemurtadan. Nah, jadi orang-orang Kristen orang-orang misionaris itu, yang mereka target tuh pelosok-pelosok. Kenapa? Ekonominya kan kurang. Jadi mereka masuk lewat ekonomi. Kalau umat Islam masuk berdakwah sama orang bukan lewat ekonomi, tapi lewat ilmu. Makanya kata Dr. Lahya Waloni, yang namanya agama Islam ini agama paling mahal. Dia jadi doktor dulu baru dia bisa masuk Islam. Kalau enggak tuh enggak bisa dimasuk Islam. Bayangkan. Jadi agama Islam ini mahal sekali. Jadi sasaran target pemurtadan itu di mana? Di kampung. Di Matur itu. Kemarin saya dapat laporan dari MUI. Ternyata di situ ada misionaris, Pak. Dia itu ke kedai kopi tiap hari, orang digratiskannya. Jadi kadang-kadang dia pula yang mengamalkan hadis Nabi itu. Ayul Islamil khair, apa Islam yang paling baik itu? Afsus salam wa tut'imut ta'am. Sebarkan salam, kasih makan. Ternyata kasih makan itu efeknya luar biasa loh. Kasih makan, sentuh lambungnya, kena hatinya. Itu gaya mereka. Akhirnya dikasihnya gratis, masuk kaji langsung habis itu masalah Injil segala macam. Ketahuan langsung lari dia. Dan kadang mereka masuk lihat pernikahan juga, macam-macam. Jadi kesyirikannya banyak, habis itu pemurtadan tuh di kampung-kampung. Kalau ndak antum-antum yang turun siapa lagi? Dan saran saya kalau bisa, dakwah itu kalau bisa dari kampung dulu, jangan dari kota. Karena kalau dari kota dakwah ke kampung itu agak berat, jinnya banyak melarang nanti. Iya Ustaz, meskipun kita seorang ustadz, itu saya rasa fitnah dunia itu ya, agak kuat. Fitnah syahwat agak terasa ya, nggak disalahkan juga, soalnya dimulainya salah. Tapi kalau dari kampung dimulai, habis itu sampai ke kota, siapa yang nggak siap ya kan? Nah, itu ya. Kemudian kalau kita dakwah di kampung ini, di kampung-kampung ini ya, itu kalau kita dakwah di kampung ini, saya baca dari beberapa keterangan itu, ternyata kita kalau dakwah ke pelosok itu lebih kepada pendekatan psikologis, perasaan. Nggak bisa kayak ceramah begini itu jarang bisa dia. Tapi pendekatan, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita beri. Makanya orang yang dia terjun ke dakwah pelosok itu kalau bisa dia punya kemampuan satu skill lah. Mungkin dia pandai memasak ke perempuan, atau mungkin dia pandai meruqyah, atau dia pandai bermekam orang, ya kan? Dia harus ada skill tidak satu lah. Karena dengan pendekatan psikologis itu kita bisa masuk ke dakwah pedalaman. Tapi kalau kita dakwah di kota kan tidak penting. Karena di kota ini orang memang dia udah lengkap. Tapi di pedalaman itu beda. Makanya kayak Ustadz tadi dibuatnya sunat gratis. Nanti kalau bisa kita buat pengobatan gratis kerjasama sama lembaga di luar. Sehingga memang sekali lagi dakwah pedalaman itu beda dengan dakwah kota. Dia ilmu kalau ada banyak alhamdulillah tentang din ya. Tapi kalau enggak pun enggak masalah. Yang penting dia pandai pendekatan dan dia tahu hidup ini untuk berdakwah. Udah itu jadi tuh. Bahkan lebih hebat daripada dokter-dokter tuh nanti dia. Kayak Ustaz Fadlan Karamatan tuh, apa detail dia enggak ada, tapi lebih hebat dia daripada siapapun hari ini. Habis itu yang kedua, kita kalau dalam pedalaman itu kita juga harus supel orangnya. Supel tahu ya, supel. Supel itu harus cepat tanggap. Pandai komunikasi, jangan diam-diam.
Jadi yang pendiam-pendiam itu latih mulai sekarang, dia agak mulai peka dengan kondisi. Karena kalau ke pedalaman itu orang lihat kita tuh aja dia kadang udah sentimen dia kadang-kadang. Orang pedalaman kan agak ini dia. Tapi ketika kita mulai nggak diterimanya, mulai lagi nggak diterimanya, mulai lagi nggak diterimanya. Makanya di situ kesabaran yang sangat penting. Makanya Ibnu Taimiyah menyampaikan dalam salah satu perkataan dalam kitab Majmu' Fatawa saya baca, itu kata Ibnu Taimiyah itu falabudda min thalathatin. Orang kalau berdakwah itu harus 3 hal. Pertama kata dia al-ilmu, yang kedua ar-rifqu, yang ketiga as-sabru. Yang pertama ilmu, al-ilmu qabla al-qaul wal amal, jelas. Yang kedua ar-rifqu, kelembutan. Nah, maka kata beliau al-ilmu qabla, berilmu itu sebelum kita nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita kan amar ma'ruf nahi mungkar kalau berdakwah itu intinya kan. Berilmu dulu sebelum amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian warifku ma'ahu, ketika kita proses disitulah kelembutan. Was-sabru ba'dahu, kemudian sabar setelahnya. Jadi intinya orang yang dakwah pedalaman itu ya sangat diminta sekali adalah kesabarannya. Dan tentunya paling banyak pahalanya. Maka Masya Allah, antum nanti yang mungkin diterjunkan ke dakwah pelosok pedalaman ini, sebenarnya saya bisa katakan lebih banyak pahalanya nih mungkin daripada orang-orang yang hebat orasi di mimbar ini, karena ujiannya sangat berat sekali, banyak sekali. Nah sebenarnya kalau kita ngomong dakwah pedalaman nih banyak kisah-kisah yang lain menarik ya sebenarnya, tapi karena